Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi dengan saya Ainisa Fliziana di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Nah, untuk kali ini dengan materi MFC. Apa itu MFC? Nah, MFC ini singkat dari Model View Controller. Definisinya MFC ini adalah pola arsitektur pada perancangan perangkat lunak yang berorientasi objek. Tujuannya ini untuk memisahkan antara tampilan, data, dan proses. Jadi ada 3, tampilan, data, dan proses. Sama juga dengan model, view, dan controller. Sebelum ke praktiknya, kita ada persiapan dahulu. Jangan lupa kalian juga start XMPP-nya sampai warna hijau aplikasinya. Dan kita kali ini seperti biasa menggunakan Sublime Text, XMPP, dan Chrome. Nah, sebelum itu kalian membuat dulu folder yang setara dengan PBO. Kan biasanya kita PBO nih. Nah, tapi kalian membuat folder lagi yang setara dengan PBO, namanya PHP MFC. Di dalam PHP MFC ini ada folder lagi, yaitu app dan public. Apa itu app? Nah, app ini sebagai folder utama untuk menyimpan file yang bisa diakses dengan aplikasi-aplikasi MFC ini. Sedangkan public ini menyimpan file yang bisa diakses oleh user. Nah, dalam app ini ada yang namanya controller, core, models, view, dan init.php. Untuk public itu ada CSS, IMG, JS, dan index.php. Untuk penamaan di public ini hanya contoh saja, jadi nanti hanya sebagai contoh. Nah, untuk view di sini ada home. Ada home. Nah, view ini untuk menyimpan sebuah kumpulan view sesuai dengan controller yang memanggilnya nanti. Jadi kita lihat ada apa saja. Nah, ini masih kosong ya. Nah, di core ini ada app, dan controller. Nah, untuk ini adalah sebuah pemanggilan app dan controller HP. Nah, bukannya itu kita membuat app.php dan controller.php. Nah, untuk isinya seperti ini terlebih dahulu. Persiapannya yaitu echo OK. Ini untuk outputnya. Nanti di Chrome akan menampilkan OK. Seperti itu. Ini kontrolnya masih kosong. Ini masih kosong, dan ini indeksnya untuk menjalankannya. Seperti ini. Lalu kita cek ke Chrome apakah hasilnya OK. Seperti ini. Lalu kita cek di Chrome. Untuk ke Chrome kita mengeceknya dengan localhost PHP MFC. Nah, untuk ini kita ke public.
tampilannya oke. Coba kita ganti dengan nama kita, misalnya Ayu Miftah. Jadi outputnya ganti jadi Ayu Miftah, seperti itu. Nah selanjutnya nanti kita langsung ke praktiknya untuk routing. Nah tadi setelah berhasil dengan output oke, jadi kita ke routing. Nah sebetulnya routing ini tujuannya tuh kayak untuk URL. URL-nya itu rapi. Nah untuk apps-nya itu udah kayak perubahannya itu di Getrim. Nah Getrim ini tuh kayak untuk membersihin karakter-karakter kayak yang aneh-aneh gitu loh. Nah jadi karakter yang aneh itu slash gitu atau tanda miring. Nah setelah kalau kalian bisa lihat di tanda miring ini itu nggak muncul di sini di output kayak gini, harusnya muncul. Jadi kita kayak biar aneh rapi. Nah ini filternya juga untuk kayak memfilter gitu. Jadi kita ada hard access. Sebetulnya hard access ini tuh untuk menutup akses si apps-nya, karena ya nggak mungkin dong kita nunjukin apps-nya ke user. Jadi kita optionsnya index. Jadi kalau kita klik apps-nya ini nggak bisa, karena nggak bisa diakses dan nggak bisa dilihat juga. Lalu ada hard access lagi di public. Coba di public ini tuh untuk mencegah kayak terjadi hal-hal yang ada di folder atau file. Jadi kita option to view dan rewrite, kayak menulis ulang lagi engine on, jadi untuk menyalakan prosesnya. Nah rewrite condition itu pas file name-nya D dan F. Sebetulnya kenapa D dan F? Karena kayak menghindari terjadinya kayak folder ataupun file dengan nama yang sama. Lalu kalau D itu kan namanya sama dong. Nah untuk rewrite rules-nya ini kayak data hingga gitu. Dan ini tuh untuk mengambil karakternya. Jadi misalnya ada yang ngambil karakter orang lain gitu, itu nggak bisa kayak gitu. Untuk perubahannya itu yang besit aja. Untuk routing nanti nextnya tuh ada controller, tapi kita output dulu. Misalnya kita mau ke public nih. Nah publicnya kan null, karena kita kasih di paradigmnya. Tapi kalau kita mau nyoba, misalnya kayak about page 1 dan 2. Nah ini arraynya karena stringnya, jadi akan muncul seperti ini. About page 1, 2. Terus kalau
Kalau untuk stasa itu kan nggak ke bawah ya, karena ya jadi ya kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya itu controller. Jadi pas selanjutnya. Nah, jadi ini adalah controller. Jadi pertama-tama itu kita ke apa-nya dulu. Di sini ada banyak perubahan untuk merapikan URL-nya. Nah, untuk yang pertama kita itu harus menambahkan yang namanya propertinya. Jadi ini kita properti, ada controller, method, dan params. Nah, lalu kita membuat yaitu folder nama home. Jadi ketika menulis apapun, maka metode inilah yang akan dipanggil. Gitu. Nah, kita ke apps lagi. Nah, di bagian sini ini URL ini jadi di dalam foldernya teman-temannya nulis apa yang ada, apa yang dicari gitu. Misal kayak kalau ngetik di sini kita cari home, kayak home kayak gitu, atau home garis belakang index kayak gitu. Nah, ini bagian kontrolnya dari if. Jadi ketika kita mau membuat, kita kan pasti kayak ketik add, ini add ke controller. Nah, lalu ke home. Kita memanggil titik ke HP. Jika ada, kalau controller jika ada, nah ditimpa dengan controller baru. Nah, lalu kita ke unset. Ini fungsinya itu untuk menghilangkan controller dari halaman arraynya. Seperti itu. Nah, untuk requirements ini adalah memanggil controllernya. Di add controller. Nah, kita nih pasti kayak localhost phpm vc terus public, habis itu controllernya home atau enggak about kayak gitu. Nah, ini untuk memanggil. Nah, lalu ada metodenya ini setelah si home atau about. Lalu ada params, ini kalau memanggil params. Nah, jalankan controller dan metode serta kirimkan params jika ada. Nah, ini call user funds array. Ini untuk memanggil atau menjalankan controller dan metodenya. Seperti itu. Lalu ada about. Nah, untuk about ini ketika mengetik about, lalu yang akan di outputkan itu halo nama saya atau about page. Atau kalau home, kalau kita mengetik setelah public sama dengan garis miring home, itu maka akan menampilkan home index. Ini kita bisa dicontohkan seperti ini. Misalnya home, terus itu metodenya apa? Nggak ada publicnya. Kita harus public dulu. Public to home. Nah, index. Nah, home index 1, 2. Ini paramsnya. Misalnya sepuluh. Nah, tetap home atau index karena ini tidak mempengaruhi hasil outputnya. Lalu kita akan coba hasil dengan about. About.
ini karena kita tidak memanggil. Kalau misalnya kita about, misalnya nama saya Ayu, Biru. Nah, karena ini halo, nama saya memanggil. Namanya Ayu dan warnanya biru. Nah, kalau misalnya kita ganti nih, jangan Ayu deh, misalnya namanya Abi, dia suka warnanya hitam. Nah, ini akan ganti jadi halo, nama saya Abi, saya suka hitam. Seperti itu. Nah, ini adalah controller method dan params. Seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.